Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Inayah Anifanti, nomor absen 13. Anggota yang kedua ada Muhammad Rizky Dewangga, nomor absen 23. Anggota yang ketiga ada Irsya Satya Ahmadi Putri, nomor absen 15. Anggota yang keempat ada Chelsea Ananta Garizah Ceva, nomor absen 7. Selanjutnya ada Inayatul Laili Muhlinda Ramadan, nomor absen 14. Anggota yang keenam ada Muhammad Faril Arfi, nomor absen 19. Anggota yang ketujuh ada Keisha Sofina Salsabila, nomor absen 17. Dan anggota yang terakhir ada Kaila Fidikalista, nomor absen 16. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi memiliki arti, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, observasi memiliki arti yang sama dengan pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi, karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi sendiri merupakan istilah yang menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis, menurut aturan atau kaidah yang telah ditetapkan, dan bersifat faktual atau fakta. Di materi yang kedua, kita akan mempelajari tentang fungsi dari teks laporan hasil observasi. Apa ya fungsi dari teks laporan hasil observasi? Fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, untuk menjelaskan dasar penyusunan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Itulah keempat fungsi dari teks laporan hasil observasi. Materi yang ketiga dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan teks hasil observasi. Bersama saya Muhammad Rizky Dewangga, nomor absen 23. Tujuan teks hasil observasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sifat laporan hasil observasi. Sifat laporan hasil observasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Untuk materi-materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Hai teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan Irsya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Irsya Septia Ahmadi Putri, nomor absen 15. Di sini Irsya akan meneruskan sekaligus menyampaikan materi yang kelima, yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, daripada semakin penasaran, apa saja ya ciri-cirinya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, teman-teman, ternyata terdapat 4 ciri-ciri pada laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, harus mengandung fakta.
Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Dan yang terakhir, ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi terkait ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini, yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini dia. Teman-teman masih ingat kan ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama, ada bersifat objektif. Artinya, isi atau informasi dari teks laporan hasil observasi ini tidak memihak. Objektif di sini maksudnya adalah teks laporan hasil observasi yang disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Artinya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Penulis laporan hanya akan menginformasikan fakta tanpa memberikan opini atau sudut pandangnya. Untuk ciri-ciri yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya, isi teks laporan hasil observasi tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, seperti dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Untuk ciri-ciri yang terakhir, ditulis secara lengkap dan sempurna. Teks laporan hasil observasi disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, struktur, maupun isinya yang berbobot. Teman-teman, kali ini kita semua sudah belajar bersama-sama mengenai ciri-ciri laporan hasil observasi. Semoga kalian teman-teman semua bisa paham ya akan materi ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lainnya. Terima kasih. Saya Chelsea Ananta Geriza Seva, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum seperti nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Nomor 2, deskripsi bagian. Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat, sifat-sifat khusus objek. Nomor 3, simpulan. Simpulan mengandung ringkasan umum yang dilaporkan. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Yuk kita simak materinya di slide berikut ini. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya adalah hari Senin, bulan purnama. Yang kedua, menggunakan verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Contohnya adalah bertelur, memakan, dan lain-lain. Yang keempat adalah menggunakan kata keilmuan atau yang biasa disebut dengan kata teknis. Contohnya adalah herbivora, degeneratif, dan masih banyak lagi. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang kelima adalah menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Kata penghubung yang menyatakan tambahan adalah dan atau serta. Yang menyatakan perbedaan adalah berbeda dengan. Yang menyatakan persamaan adalah sebagaimana, sama halnya. Yang menyatakan pertentangan adalah tetapi, sedangkan, dan namun.
yang menyatakan pilihan adalah atau. Ciri bahasa yang terakhir adalah menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi umum, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, itu dia materi tentang ciri bahasa atau kaidah kebahasaan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan jenis teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Kesia Sofina Salsabila dari kelas X MIPA F nomor absen 17. Di sini saya masuk dalam kelompok 1 Bahasa Indonesia yang mendapat bagian untuk menjelaskan jenis teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan jenis teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Kesia Sofina Salsabila dari kelas X MIPA F nomor absen 17. Di sini saya masuk dalam kelompok 1 Bahasa Indonesia yang mendapat bagian untuk menjelaskan jenis teks laporan hasil observasi. Jadi, teks observasi mempunyai berbagai macam, tergantung pada objek yang diamati, tujuan pembuatan, dan lainnya. Misalkan, objek yang diamati adalah pertama, observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini biasanya dapat ditemui pada observasi yang membahas tentang pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Kedua, observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Hal ini biasanya sering dijumpai pada observasi yang membahas tentang bencana lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi, seperti acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan sebagainya. Jadi, teks observasi mempunyai berbagai macam, tergantung pada objek yang diamati, tujuan pembuatan, dan lainnya. Misalkan, objek yang diamati adalah pertama, observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini biasanya dapat ditemui pada observasi yang membahas tentang pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Kedua, observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Hal ini biasanya sering dijumpai pada observasi yang membahas tentang bencana lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi, seperti acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, ada juga tujuan pembuatan, antara lain, yang pertama, teks observasi eksposisi, di mana teks observasi eksposisi ini menambah wawasan untuk para pembaca. Yang kedua, teks observasi identifikasi, yang di mana teks observasi identifikasi ini mengenalkan sesuatu hal yang baru kepada para pembaca. Yang ketiga, teks observasi klasifikasi, yang di mana teks observasi ini mengelompokkan sesuatu hal untuk dijadikan sebagai wawasan kepada suatu pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faril Arfi Putra Hawari, nomor absen 19 dari kelas X MIPA F. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang jenis teks laporan hasil observasi. Jenis hasil teks laporan observasi dibagi menjadi dua, yaitu laporan observasi formal dan laporan observasi non-formal. Apa sih bedanya laporan observasi formal dan laporan observasi non-formal? Laporan observasi formal yaitu laporan hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam menyusun laporan. Struktur lebih rinci, ragam bahasanya baku, terdapat header atau kop. Umumnya diajukan untuk acara resmi. Sedangkan laporan observasi non-formal yaitu laporan hasil observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, kita harus membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, membuat kerangka teks sesuai dengan hasil observasi. Ketiga, menyusun teks yang dimulai dari pernyataan umum, klasifikasi, hingga penjabarannya. Dan yang terakhir, keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi juga harus mengikuti syarat atau kriteria yang berlaku agar dianggap baik dan benar serta ideal. Syarat-syaratnya adalah 1. Mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. 2. Dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. 3. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. 4. Teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Itu semua presentasi dari kelompok kami tentang teks laporan hasil observasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.